Dunia yang kita kenal pada saat ini bukanlah kekal. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini bermaksud ada masa permulaan. Sekiranya ada masa permulaan, tentu ada masa pengakhirannya. Maka itulah akhir zaman dunia ini. Apakah yang akan berlaku pada akhir zaman? Pintu anugerah keselamatan ditutup. Kejadian pasal 7 ayat 16. Menurut ayat ini, bukan Nuh yang menutup pintu bahtera, tetapi Tuhan yang menutup pintu bahtera itu. Sekiranya Nuh yang menutup pintu bahtera itu, tentu masih boleh dibuka. Tetapi Tuhan sendirilah yang menutup pintu itu. Ini berarti anugerah keselamatan ini tidak senantiasa terbuka. Hari ini pintu anugerah keselamatan ini masih terbuka luas, terbuka lebar untuk setiap manusia. Tapi apabila genap waktunya, pintu anugerah keselamatan ini akan ditutup. Ada orang yang masih muda, sihat, dan kuat. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Jadi kita tidak boleh berkata, tunggulah, nantilah baru saya mencari Tuhan. Jadi selagi kesempatan itu di depan kita pergunakanlah sebaiknya. Terutama sekali untuk memperoleh keselamatan. Pada akhir zaman, Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Kira-kira atau lebih 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah pernah turun ke dunia. Ketika itu tujuan kedatangan Tuhan adalah untuk membuka anugerah keselamatan. Setelah tugasnya selesai, dia telah terangkat ke sorga. Namun dia akan datang kembali untuk mengiamatkan dunia ini. Jadi sewaktu Tuhan Yesus datang kembali, dia membawa dua upah. Yohanes pasal 14 ayat 3. Di sini mengatakan Tuhan akan membawa kita pulang ke rumahnya yang kekal di sorga. Tetapi bagi mereka yang selama ini tidak percaya, mereka juga mendapat tempat, tetapi di tempat siksaan selama-lamanya. Jadi hanya dua tempat dituju, sama ada sorga ataupun neraka. Pada akhir zaman, orang-orang mati yang ada di dalam kuburan akan bangkit, akan hidup. Sebenarnya kematian itu bukan akhir di dalam hidup ini. Yohanes pasal 5 ayat 28 hingga 29. Selepas bangkit, apa akan berlaku? Yang berlaku selepas mereka bangkit, mereka akan dihakimi. Yang berbuat baik keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal di sorga. Manakala mereka yang telah berbuat jahat bangkit juga, tetapi dihukum. Pada akhir zaman Tuhan akan membuat penghakiman yang terakhir. Roma pasal 2 ayat 5 hingga 6. Tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertaubat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi pada akhir zaman ada penghakiman yang terakhir. Waktu itu Tuhan menghakimi setiap manusia menurut perbuatannya. Pada akhir zaman, unsur-unsur dunia ini akan binasa. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Pada zaman Nuh, Tuhan mengiamatkan dunia ini menggunakan air bah. Tapi pada akhir zaman, Tuhan sekali lagi mengiamatkan dunia ini, tetapi dengan api yang menghanguskan.
Pada waktu itu segala unsur dunia ini akan hancur oleh nyala api itu. Jadi waktu itu manusia tidak dapat bersembunyi dari hadirat Tuhan. Pada akhir zaman iblis akan dihukum. Wahyu pasal 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Pada hari ini pekerjaan iblis masih berleluasa. Pekerjaan iblis adalah untuk menyesatkan dunia ini. Sebab dia sudah tahu waktunya sudah singkat, maka dia akan berusaha membinasakan lebih banyak orang. Tapi akhirnya iblis ini akan menerima hukuman setimpal dengan perbuatannya. Oleh itu kita harus berusaha untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Semoga Tuhan memberkati.